Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kuliah. Ya, dalam urusan administrasi, stempel dan tanda tangan adalah dua bagian yang harus Anda lengkapi dalam satu dokumen. Biasanya Anda bisa langsung membubuhkan tanda tangan Anda pada halaman yang dibutuhkan. Tapi dalam kondisi tertentu, misalnya dokumen tadi lokasinya berada jauh dari Anda, sementara tanda tangan yang dibutuhkan ditunggu dalam waktu yang relatif sangat singkat. Ya, mungkin dalam waktu beberapa menit atau beberapa jam. Kalau mengandalkan jasa pos atau kurir lainnya mungkin satu hal yang mustahil ya, karena, mengirim dokumen tadi saja itu dibutuhkan paling tidak secepatnya itu 1 hari. Jadi kalau dikirim hari ini besok sampai. Nah, dokumen tadi harus Anda tanda tanganin, kemudian harus Anda kirim kembali ke pengirimnya. Nah, itu dibutuhkan waktu yang sama, sehingga totalnya paling tidak dibutuhkan 2 atau 3 hari. Nah, solusi dari kondisi ini adalah dokumen tadi diubah dalam bentuk, digital, kemudian dikirim melalui email. Nah, kemudian Anda bubuhkan tanda tangan Anda dalam bentuk tanda tangan digital juga. Nah, bagaimana Anda membuat tanda tangan digital akan saya jelaskan pada, pertemuan kali ini. Oke, yang pertama saya coba jelaskan bagaimana cara membuat tanda tangan digital, ya. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah membuat tanda tangan seperti biasa. Anda ambil selembar kertas putih, kemudian Anda bubuhkan tanda tangan Anda, nah kemudian Anda scan. Tapi kalau Anda tidak punya scanner, Anda cukup, foto secara langsung dengan menggunakan kamera pada handphone Anda. Nah, kemudian tanda tangan tadi, gambar tanda tangan tadi Anda simpan dalam komputer atau laptop Anda, ya. Nah, selanjutnya Anda bukalah, file dokumen yang ingin Anda bubuhkan tanda tangan, seperti ini, ya. Kemudian Anda ambil, Anda gunakan menu bar insert ini, kemudian pilih menu picture, nah kemudian pilih this device untuk mengambil tanda tangan Anda, gambar tanda tangan Anda. Ya, jadi Anda cari filenya, kalau sudah Anda klik, Anda tekan tombol insert, ya. Nah, kemudian, sampai saat ini itu bidang gambar itu selevel pada bidang dokumen. Nah, seharusnya bidang gambar itu di atas dokumen, ya. Nah, untuk agar ketikan tidak lari. Ini kan ketikannya lari nih ke bawah karena, masuk, gambar baru ya. Jadi harus Anda rubah seperti ini, Anda ambil menu format, Anda ambil menu wrap text, kemudian Anda ambil in front of text. Nah, sehingga, dokumen atau, ketikan dokumen tadi kembali kepada posisi semula. Tapi sampai saat ini, ketikan tadi tertutup oleh bidang gambar ya. Nah, untuk itu bidang gambarnya, background-nya harus dibuat transparan. Caranya masih di menu format, kemudian di menu color, Anda pilih set transparent color. Kemudian Anda klik pada, bidang background di sembarang tempat ya. Nah itu, sehingga, bidang gambar itu menjadi transparan dan ketikan atau, apa yang ada di belakang, apa yang ada di dokumen itu menjadi terlihat kembali ya. Kemudian tinggal kita aturlah, tanda tangan tadi ya. Pertama itu bidang gambar background-nya ini terlalu besar ya, itu bisa kita potong ya dengan menggunakan menu format, kemudian, ambil crop. Nah ini, seperti ini. Nah ini kita besar kita kita kecilkan bidang gambarnya sampai, pas ke gambar tanda tangannya. Nah, kalau sudah diklik mouse Anda di sembarang tempat di, bidang dokumen. Ya jadi. Tinggal kita, atur lebih, baik lagi ya, misalnya memperbesar atau memperkecil tanda tangan ya. Jadi Anda pilih dulu gambar tanda tangannya sehingga nanti ada keluar kotak, dan, titik-titik, lingkaran ini ya. Kemudian Anda memperbesar, memperkecilnya dengan menggunakan salah satu dari keempat, titik yang ada di pojokan ini ya, agar, pada waktu memperbesar atau memperkecil gambar itu dimensi gambarnya masih proporsional ya, rasio antara lebar dan, panjangnya. Nah seperti ini, jadi Anda, drag salah satu dari keempat titik yang ada di pojokan ini, kemudian Anda geser, ya Anda geser seperti ini. Nah kemudian masih bisa Anda besar kecilkan lagi. Oke, kalau sudah klik jadi, ya. Nah inilah, cara membuat tanda tangan digital yang, cukup mudah dan, sederhana. Oke, selanjutnya saya coba jelaskan bagaimana cara membuat stempel sederhana, yaitu stempel yang berbentuk lingkaran, kemudian nanti ada tulisan di dalamnya berbentuk formasi lingkaran juga.
Sebenarnya banyak sekali software yang bisa digunakan untuk mendesain, stempel, mulai dari yang biasa Anda gunakan sehari-hari seperti MS Word sampai ke software yang memang khusus untuk, dibuat dalam pekerjaan merancang seperti Photoshop atau Corel Draw, ya. Dalam kesempatan kali ini saya coba menjelaskan bagaimana cara membuat stempel sederhana dengan menggunakan PowerPoint. Jadi ini tampilan PowerPoint yang, biasanya kalau Anda membuka, software ini, kemudian, ini layar atau lembar kerja yang berwarna putih ini lembar kerja Anda, ya. Nah, karena stempelnya berbentuk lingkaran, saya atur lembar kerja ini saya rubah menjadi, bujur sangkar, ya, dengan ukuran 20 sentimeter kali 20 sentimeter. Caranya Anda ambil menu bar desain, ya, kemudian Anda ambil slide size, kemudian Anda ambil custom slide size, kemudian Anda ganti angka, pada, kolom width dan height ini 20 ya. Nah, kita blok, ketik 20, kita blok, ketik 20, kalau sudah oke. Kita ambil menu maximize, ya, udah. Nah, sebelum kita, memulai menggambar, ini saya hapus atau saya bersihkan dulu layar, lembar kerjanya dari tulisan klik to add title ini. Ya, saya klik, saya drag, saya lepas, saya, tekan tombol delete untuk menghapusnya. Kemudian, nah, objek yang pertama kali kita buat adalah lingkarannya. Anda ambil menu bar insert, ambil shape, Anda ambil lingkaran. Ya, tapi kalau Anda membuat lingkaran dengan cara langsung seperti tadi, akan, menghasilkan bentuk lingkaran yang tidak sempurna ya. Seharusnya lingkaran, terdiri dari jari-jari ya, artinya dari pusat lingkaran ke keliling lingkaran itu sama semua panjangnya. Nah, untuk membentuk seperti itu, Anda menggeraknya sambil menekan tombol, shift ya pada keyboard Anda. Contohnya seperti ini, Anda ambil lagi shape, kemudian Anda ambil circle, nah Anda drag sambil menekan tombol shift pada keyboard, kalau sudah lepas. Nah, ini terbentuk, membentuk lingkaran yang sempurna. Tapi dalam membuat stempel ini saya selain bentuk lingkaran sempurna, saya buat ukurannya. Ya, dengan diameter 16 senti. Anda ambil menu format, ya, kemudian Anda ganti angka yang di sini. Nah, ini ganti 16 senti. Seperti biasa diblok aja angkanya untuk menggantinya. Oke. Ya, seperti itu. Kemudian, nah, kita posisikan lingkarannya itu di tengah-tengah lembar kerja Anda. Caranya Anda masih di menu bar format, kemudian align, align center, kemudian align middle. Ya, seperti itu. Nah, ini jadinya seperti ini. Kemudian warna di lingkarannya kita kosongkan ya. Caranya di menu format, save fill-nya ini kita no fill. Jadi kosong lingkarannya. Nah, keliling lingkarannya kita ganti warna dengan cara masih di menu bar format, di shape outline, kemudian ambil warna ungu karena bisa tinta stempel kan warnanya ungu, ya. Kemudian kita buat garis keliling lingkaran ini menjadi garis double. Biasanya kan kalau stempel garisnya double ya, yang di tepi lingkarannya, ya, satu tebal, satu tipis. Nah, caranya klik lingkarannya sehingga dalam kondisi terselect atau terpilih seperti ini, kemudian Anda klik kanan. Nah, ini ada format shape. Nah, nanti keluar menu format shape-nya, Anda ambil line, kemudian Anda ambil component type, pilih yang ini, ya, tick thin. Nah, itu tidak langsung terlihat karena garisnya masih tipis. Kita tebelin, ya, dengan menu width. Kita coba tekan tombol panah atas. Seperti ini. Mungkin 12 cukup lah ya, 12 ya. Ini. Kemudian kita buat lingkaran satu lagi. Ya, kan di dalamnya bisa ada lingkaran satu lagi. Nah, ini Anda ambil sama kayak tadi lingkaran. Oke, langsung pun boleh nggak masalah karena bisa kita setting di sini. Lingkaran yang kedua lebih kecil ya. Kita buat diameternya 12 cm. Ya, ini kita ganti 12 cm. Sama posisikan di tengah, align center, align middle. Kemudian shape fill-nya kosong atau no fill ya. Jadi kalau menggunakan menu yang sama isi dalam menu yang sama seperti ini kan tadi no fill, Anda cukup
klik ikonnya, ya, karena tadi sama, no fill juga. Kemudian ganti warnanya juga sama, karena tadi masih ungu, shape outline-nya ungu, langsung aja klik ikonnya. Jadi nggak perlu mencari menu lainnya, ya, kalau pilihannya sama sebelumnya. Ya, kemudian tebal garisnya kita ganti. 5 ya, atau 6 lah, setengah dari garis yang luar. Oke. Maka jadi 2 lingkaran. Kemudian kita buat tulisannya, ya, insert, ambil word art, kemudian ambil ini yang paling kiri atas, ya, langsung seperti ini. Nah, kita ketik. Misalnya ini kampus saya. Seperti itu. Hurufnya kita ganti terlalu besar nih, mungkin 40 ya, sebentar. Ini 40. Oke. 44 juga masih bisa lah. 44. Kemudian warnanya kita ganti ya. Warnanya masih di menu format, tapi yang text fill. Nih, ungu. Nah, kemudian agar tulisannya membentuk lingkaran juga, saya ganti di bawah tadi. Text effect ya. Pilih yang ini. Nah, kemudian agar lingkarannya agar tulisannya ini tepat di tengah-tengah antara lingkaran besar dengan kecil, kita ukur ya. Tadi kan lingkaran besar 16 cm, lingkaran kecil itu 12 cm, sehingga selisihnya kan 4 cm. Kemudian karena ini agar di tengah-tengah ini dibagi 2, jadi 2 cm diameter dari hurufnya ya, diameter dari hurufnya. Berarti itu lebih kurang 14 cm ya, 14 cm. Kita ganti di sini ya, 14 cm. Ini juga 14 cm. Oke, sama. Kemudian di tengah-tengah ini juga align middle. Nah, seperti itu. Kalau ini masih bisa kita geser lah ya. Masih kita geser ke bawah dikit. Iya, seperti itu. Kemudian kita buat lagi tulisan yang kedua ya, masih sama, insert, word art, pilih yang model ini. Ya, kemudian saya ganti. Untuk mengganti warna Anda tidak bisa langsung ini ya, mengganti, harus diklik garis bidang hurufnya, kemudian nih text fill ya. Efeknya sama tadi, cuma bedanya ini tadi di arch yang atas, yang ini di bawah down. Ya. Kemudian sama juga ini kita ganti 14, ini kita ganti juga 14. Oke. Maaf, belum. Iya. Oke. Kemudian nah, kalau sudah geser sedikit ya. Nah, biasanya untuk memisahkan tulisan yang di atas dan di bawah ada gambar pemisahnya ya. Anda ambil insert, shape, ada yang pakai bintang seperti ini bintang, ada yang lingkaran. Saya ambil yang lingkaran aja. Lebih kurang seperti ini besarnya. Kemudian saya ganti. Nah, kali ini isinya luarnya ada warna, tapi justru keliling lingkarannya nggak usah saya warnain ya, ganti no outline. Jadi shape outline-nya no fill ya, seperti ini. Maaf, no outline ya. Oke, ini kita posisikan seperti ini. Nah, selanjutnya ini di home, copy, paste. Kemudian ada seret. Anda pindahkan posisinya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini. Jadi Anda geser dikit-dikit sehingga nanti ada keluar garis putus-putus yang menghubungkan kedua benda ini, gambar ini, sehingga nanti posisinya sama seperti ini.
kalau sudah lepas. Ya. Selanjutnya kita buat tulisan di dalamnya ya. Insert masih di Word Art, kemudian ambil ini, kita tulis program studi arsitektur. Hurufnya mungkin terlalu besar ya. Kita ganti sama aja 40. Ya. Kemudian warnanya masih di menu bar format, text fill-nya sama ungu. Ya, sama kita posisikan di align center sama align middle. Nah, seperti itu. Nah, tinggal kita buat garis lurus, garis horizontal atas dan bawah. Oke, ganti warnanya ungu. Tebalnya 4 cukup ya. 4. Kemudian ini di copy paste juga, tinggal Anda seret seperti ini. Ya. Nah, sekarang sudah jadi ya, hampir jadi stempelnya. Nah, untuk sebelum kita pindahkan atau kita simpan, ini kita pilih dulu semuanya, caranya di drag gini. Nah, kemudian Anda ambil format, nanti di sini pilih grup. Nah, sehingga nanti ini jadi satu kesatuan gambar yang utuh ya. Pilih grup. Maaf, sepertinya sebelum saya grup ini kayaknya tulisan Muhammadiyahnya ini kurang ke bawah ya. Ya, kurang seperti itulah. Ya. Ini masih bisa kita setting ya. Setting. Oke. Jadi masih bisa di setting dikit-dikit ya. Seperti ini. Oke, baru kita ya. Seperti itu kita grup lagi. Kita buat grup. Ya. Nah, sekarang sudah jadi. Tinggal kita simpan file ini menjadi file JPEG ya, file gambar atau image. Anda ambil file, save as, kemudian mau di mana disimpan, desktop lah ya. Kemudian save as type-nya kita pilih yang JPEG. Nah, oke, kita ganti namanya misalnya stempel. Save. Oke, just this one boleh. Nah, selanjutnya ini bisa kita lihat di sebentar ya. Lihat sudah ada nggak? Nah, itu biasanya kan kalau stempel tintanya itu kan tidak sempurna nempel ya. Nanti ada yang terputus, ada yang agak tersamar-samar. Nah, agar membuat kesan efek seperti itu kita edit lagi sedikit di pen. Pakai pen boleh, pakai Photoshop juga boleh, yang mana, tapi yang sederhana pen cukup ya. Anda pilih filenya, klik kanan, open with pen. Nah, seperti ini ya. Kemudian Anda ambil gambar penghapus gini, tinggal Anda ya gitu. Oke. Oke. Nah, kalau misalnya Anda kurang cocok, undo-nya dengan Ctrl Z. Nah, untuk membatalkan perintah Anda tadi ya. Jadi misalnya ada yang tidak pas, bisa Anda Ctrl Z, menekan tombol Ctrl dan Z bersamaan pada keyboard Anda. Oke. Kurang seperti ini. Ya. Jadi memang kalau di stempel itu kan hampir jarang sekali bentuknya utuh ya. Nah, kalau sudah file save as lagi, boleh ditimpa ya atau buat format baru lagi. Misalnya yang tadi asli, yang ini real misalnya ya. Kita tambah real. Oke, sekarang kita bubuhkan stempel tadi ke dokumen yang dibutuhkan ya. Nah, ini Anda buka dokumennya, kemudian Anda ambil insert, picture, this device, sama prosedurnya ketika Anda ambil file tanda tangan. Nah, ini kita ambil yang stempel real aja boleh, insert. Sama seperti yang kemarin tanda tangan, ini kan posisinya masih ini ya, masih insert biasa.
itu harus Anda ganti dengan write text in front of text ya. Jadi bisa digeser-geser. Nah, sama seperti tanda tangan, ini background-nya bisa kita transparansi ya dengan di menu bar format, color, gitu ya. Nah, kemudian tinggal dibesar kecilkan. Oke, tinggal diputar dikit. Biasanya kan agak miring stempel ya. Oke, jadi. Nah, sekarang sudah lengkaplah dokumen Anda dengan tanda tangan Anda dan stempel organisasi atau perusahaan Anda. Saya rasa cukup sekian materi hari ini. Jika memang ada pertanyaan atau ada yang ingin Anda tanyakan lebih lanjut, bisa Anda ketik pertanyaan Anda tersebut pada kolom komen di bawah ini. Saya harap apa yang saya sajikan ini bermanfaat bagi Anda. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.